Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih diberi nikmat sehat dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dan berkumpul di ruang guru SMP Negeri 30 Tanjung Timur dalam rangka kegiatan sosialisasi budaya positif modul 1.4 program calon guru penggerak Kemendikbud tahun 2022 ya Bu ya. Selanjutnya selawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kegiatan kita berkumpul di ruangan ini, kita berbangga salah satu dari rekan kita Bu Paramita SPD, guru IPS SMP Negeri 30 Tanjung Timur, lolos sebagai calon guru penggerak angkatan keberapa Bu? Angkatan ke-7 ya. Hari ini mulai melaksanakan kegiatan proyek di modul 1.4 penyampaian sosialisasi budaya positif. Tapi sebelum berlanjut ke kegiatan inti sosialisasi yang disampaikan oleh Bu Paramita, kami mohon dengan segala hormat pada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan arahan dan sambutan untuk kegiatan pada hari ini. Pada Bapak disilakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu kita kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP 30, Bapak Ibu Majelis Guru SMP 30 yang saya hormati. Di kesempatan ini kegiatan dari Ibu Paramita, saya mau menyisipkan penyampaian sedikit yang seharusnya kami sampaikan di rapat di bulan Desember kemarin. Mumpung ada kegiatan Bu Paramita, jadi mau kesempatan untuk menyampaikan. Namun sebelum itu kami juga minta tolong dengan kawan-kawan. Kebetulan yang bilang Pak Kamal tadi SMP 30 ada Ibu Paramita yang jadi calon guru penggerak. Jadi kita dukung sepenuhnya apa yang di kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh Bu Paramita. Mungkin bukan ini saja, minggu depannya lagi, bulan depan kemungkinan banyak kegiatan dari Bu Mita. Dari judul itu baru nampak 1,4, baru 1. Kemungkinan ada yang lain. Jadi kalau bukan kita yang mendukung, siapa lagi? Dari kegiatan dari program-program dari Bu Paramita, kemudian yang di grup itu yang di share oleh Bu Paramita itu, setiap kali share di grup itu ada yang minta dukungan dari kita. Nah, di kesempatan ini saya sampaikan dengan resmi, mohon dukungannya apa yang di kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Bu Paramita ke depannya. Kita beruntung Bu Paramita mau. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Kalau tidak sempat lagi mencatat yang banyak, kita kasih kesempatan dengan Bu Paramita untuk menyampaikan sosialisasi modul 1.4 itu. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu dukungannya untuk Bu Paramita, baik
kegiatan seperti ini maupun yang di share di HP itu minta komen segala macam itu, nah minta tolong dukungannya. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif modul 1.4 dari Bu Paramita selaku calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2023 atau 22 ya Bu. Pada Bu Paramita disilakan. Oh, berarti tidak mewakili. Diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Tanjung Jabung Timur, yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SMP Negeri 30 Tanjung Jabung Timur. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama. Di sini saya akan memberikan sosialisasi berupa budaya positif modul 1.4. Selanjutnya, sholawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu guru, hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata saya berupa modul 1.4 budaya positif. Aksi nyata ini saya harus melakukan sosialisasi kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Jadi sehingga saya memang harus melakukan hal ini. Tapi di sini nanti kita ya mungkin sama-sama sharing aja, sama-sama berbagi, karena di sini saya juga masih belajar. Apa sih budaya positif itu? Jadi di sini akan saya sampaikan ke kawan-kawan, ini hanya berupa konsepnya saja ya. Nanti untuk contoh-contoh mungkin kita bisa bersama-sama membuatnya, membuat contohnya itu gimana. Nah, budaya positif ini bisa tercipta dengan adanya kebiasaan-kebiasaan positif di lingkungan sekolah kita. Yang paling utama itu kebiasaan dari siswa kita yang ada di sekolah. Contoh kebiasaan positif itu apa sih? Misalnya disiplin, tepat waktu datang ke sekolah. Siswanya tepat waktu datang ke sekolah. Nah, itu udah salah satu kebiasaan positif ya. Setuju nggak ibu-ibu? Iya. Nah, kemudian contoh lain lagi ada tanggung jawab siswa, misalnya tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas piketnya, piket halamannya nggak usah disuruh lagi, piket perpustakaan, piket labor, seperti itu ya. Nah, itu salah satu pembiasaan positif. Jadi kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah itu jika kita telah menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang positif di sekolah bersama bukan hanya siswanya, tapi kita sebagai gurunya juga kita bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif itu. Nah, di sini ada nilai kebajikan pada budaya positif ini. Di sini ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini berarti ini nilai yang positif ya, nilai-nilai positif. Nah, kita semua yang ada di sini, kita semua manusia itu pasti kita punya nilai kebajikan, ya. Misalnya nilai positifnya suka menolong. Nah, itu sudah salah satu nilai kebajikan. Untuk nilai kebajikan yang kita harapkan pada siswa kita di SMP 30 ini, itu adalah sesuai dengan kurikulum Merdeka ya. Nilai kebajikannya itu yang berdasarkan profil pelajar Pancasila itu. Ada berapa nilai kebajikannya? Ada 6 nggak di situ? Nilai kebajikan profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Yang pertama itu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai kebajikannya bergotong royong. Ya benar Bu ya nih. Yang ketiga kreatif. Iya, kreatif. Kemudian yang keempat
bernalar ya, bernalar kritis atau berpikir kritis. Kemudian apa lagi ya? Mandiri. Iya, kemudian ada gotong royong ya. Jadi itu salah satu nilai 6 nilai kebajikan itu yang kita harapkan ada pada siswa kita nanti di SMP 30 jika kita nanti bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi nilai kebajikan itu yang kita harapkan ada pada siswa kita sesuai dengan kurikulum Merdeka ya, menerapkan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada 3 teori motivasi menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Di sini ada 3 teori motivasi. Di sini lebih kita tekankan kepada siswa ya untuk teori motivasi, tapi tidak menutup kemungkinan kita sebagai guru juga bisa. Nah, ada yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau kita kembalikan kepada siswa, teori motivasi yang pertama itu, kenapa sih siswa ini mengerjakan tugas? Bisa jadi dia takut dengan adanya hukuman. Kalau nanti kita nggak kerjakan tugas, nanti kita dihukum. Hukumannya nanti kita disuruh lari keliling lapangan seperti itu. Atau hukuman yang lain gimana kalau nggak kerjakan tugas? Biasanya gimana Bu Yen? Kasih poin. Nah, nanti kita dikasih poin hukumannya. Atau apalagi kalau kita nggak mengerjakan tugas. Jadi ini motivasinya eksternal ya, dia melakukan suatu hal, siswa itu melakukan suatu hal, misalnya dia piket atau datang tepat waktu ke sekolah atau melaksanakan tanggung jawab yang lain, itu karena dia takut dengan hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Ini sebenarnya motivasi eksternal ya, karena takut sesuatu. Ini motivasi yang dilakukan siswa yang pertama. Kalau yang kedua, motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ada juga siswa, dia mau datang sekolah, mungkin dia, saya mau ini supaya saya dapat pujian nih dari ibu dulu, saya datangnya pagi gitu kan. Jadi dia berharap dia datang sekolah itu bisa mendapatkan penghargaan atau pujian dari guru. Seperti itu. Atau misalnya dia melaksanakan tugas piket, ya itu karena nanti dia melaksanakan tugasnya ini nunggu lihat gurunya dulu datang nih. Misalnya Bu Epa udah datang nih, nah saya baru mau piket, biar apa? Biar dapat pujian. Oh iya, ini berarti rajin ya, gitu kan? Pujiannya seperti itu ya. Atau ada penghargaan yang lain mungkin, kata-katanya di mana? Dapat permen. Ayo kamu kalau bisa buang sampah ini di lapangan, kamu nanti bukan permen. Nah seperti itu. Jadi ini teori motivasi yang kedua. Siswa ini mau datang ke sekolah karena atau mau mengerjakan tugas dari guru karena dia ingin mendapatkan pujian atau penghargaan. Nah, ini juga berupa motivasi eksternal ya. Jadi ini motivasinya dari luar, bukan dari diri sendiri. Nah, yang paling bagus itu adalah motivasi yang ketiga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ini motivasinya internal. Jadi dia datang sekolah karena memang tugasnya sebagai seorang siswa. Dia merasa, oh saya sebagai pelajar saya harus ke sekolah. Bukan karena saya takut nih dihukum sama Pak Ridwan gitu kan. Atau bukan karena saya mau minta dipuji nih dari Pak Arif seperti itu. Enggak seperti itu. Tapi memang dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi ini tidak menutup kemungkinan juga dengan kita ya, kita sebagai guru, kita melakukan motivasi, melaksanakan tugas kita, mengajar, masuk kelas, itu memang dari diri kita sendiri gitu. Jadi itu motivasi internal seperti itu. Jadi kita harapkan siswa kita ini kedepannya dia bisa memiliki motivasi internal dari dalam. Kalau motivasi dari luar nanti pas nggak dipuji lagi nggak mau melaksanakan tugasnya ya seperti itu. Bu Epa nggak puji lagi, udah besok saya nggak mau piket seperti itu kan. Atau dia nggak mau mengerjakan tugas lagi, besok nggak dihukum, kamu bisa jadi seperti itu ya. Nah ini ada 3 teori motivasi tadi ya. Selanjutnya hukuman. Hukuman ini kita sering melaksanakan, kadang-kadang mungkin kalau dari saya sendiri, saya pernah lah melaksanakan hukuman ya ke siswa. Sebenarnya ini kurang bagus katanya, kalau untuk hukuman ini kurang baik jika kita melakukan kepada siswa karena efeknya itu siswa itu merasa disakiti dengan apa yang kita lakukan atau dengan apa yang kita katakan. Mungkin kita pernah menghukum siswa ya kalau terlambat
atau dari saya sendiri, Bu saya terlambat, misalnya siswa bilang gitu. Ya udah, kamu berdiri di situ, berdiri di depan kelas, di hadapan teman-temanmu 10 menit. Jadi kita ngasih hukuman, jadi mereka tuh nggak tahu, mendadak aja saya langsung disuruh berdiri gitu kan. Nah itu namanya hukuman ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau hukuman itu kurang baik karena murid atau siswa kita itu merasa disakiti dengan perbuatan yang kita berikan ke siswa atau kata-kata. Mungkin ada guru yang mengatakan seperti ini, kamu ini terlambat terus di depan kawan-kawan, mungkin seperti itu ya. Jadi merasa gimana gitu perasaan siswa kita. Nah, kalau yang ini konsekuensi. Kalau konsekuensi ini agak lebih baik lagi dibandingkan hukuman. Tapi kalau konsekuensi ini kan resiko yang diambil siswa jika siswa itu tidak melaksanakan peraturan, seperti itu enggak ya? Nah, seperti itu. Kalau konsekuensi ini siswa tahu atau enggak? Tahu. Tahu ya. Misalnya, mungkin contoh konsekuensi apa Pak Ridwan? Konsekuensi itu kan ada kalau kita udah ada kesepakatan sebelumnya sama siswa. Jadi kalau 5 kali ada telat berarti poin. Jadi siswa udah tahu. Jadi beda dengan hukuman tadi yang bersifat dadakan. Jadi siswa tidak tahu, ternyata dihukum. Sebelumnya guru tidak ada juga bilang kalau hal kayak gini bakal kayak gini. Kalau konsekuensi saya sudah. Ya, kalau konsekuensi ini sudah tahu, tapi kalau untuk konsekuensi biasanya buat peraturan biasanya guru. Nanti kalau yang disebutkan Pak Ridwan itu nanti dia disebut dengan seperti restitusi, bukan konsekuensi ya. Kalau konsekuensi ini biasanya guru udah membuat peraturan. Kalau ke sekolah bajunya harus putih, roknya harus coklat. Kalau hari Kamis bajunya batik, roknya coklat. Ada yang hari Kamis pakai baju olahraga, kamu tanggung konsekuensinya. Ini kecuali pelajaran olahraga ya. Kamu tanggung konsekuensinya, kamu harus ini. Sebenarnya biasanya konsekuensi itu gurunya yang udah membuat peraturan. Jadi siswa tuh harus menerima. Oh, kalau kita nggak pakai baju batik nanti kita dapat poin. Nah, konsekuensinya gitu. Nah, tapi tetap aja dengan adanya konsekuensi ini, siswa itu masih dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek seperti itu. Jadi hukuman konsekuensi sebenarnya kurang bagus, tapi nanti di sekolah nanti kita bisa menerapkan restitusi. Nah, sebelum ke restitusi, saya ingin menyampaikan tentang 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5. Yang pertama itu ada sebagai penghukum. Kira-kira kita semua pernah nggak nih berada di posisi ini? Pernah. Ibu Rani mungkin bisa kasih contoh posisi sebagai penghukum. Ya. Atau saya dulu lah kasih contoh ya. Posisi sebagai penghukum. Kalau saya pernah berada di posisi ini sebagai penghukum ketika siswa itu tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR yang saya buat. Padahal saya bilang ini waktunya 1 minggu ya. Kemudian hanya beberapa yang kumpul. Ada sebagian kecil sih tidak mengumpulkan. Saya bilang kenapa? Alasannya lupa seperti itu. Jadi saya hukumannya adalah kamu berdiri aja di depan itu selama 15 menit. Saya kalau hukum sukanya suruh berdiri aja di depan. Seperti itu. Jadi saya pernah berada di posisi sebagai penghukum. Mungkin Bapak Ibu bisa berbagi ketika Bapak Ibu berada di posisi sebagai penghukum atau memang tidak pernah berada di posisi tersebut. Pak Limban mungkin. Posisi kontrol guru Pak, yang pertama ini ada sebagai penghukum. Mungkin saya minta contoh dari Bapak ketika guru itu berada di posisi sebagai penghukum. Contohnya nih, kalau saya tadi kan siswa itu saya suruh berdiri karena memang nggak kesepakatan, langsung saya hukum aja seperti itu. Ini 5 posisi guru terhadap murid ya? Ya, posisi kontrol guru ada 5. Di sini kita mau membahas yang penghukum dulu Pak. Mungkin minta contoh dari Bapak. Kalau Bapak ada contoh terhadap siswa, contoh penghukumnya gimana seperti itu.
kalau saya menerapkan proses pembelajaran itu mengikuti orang tua zaman dulu. Kalau yang ini sekedar teori, Pak, tidak cocok untuk kita. Kalau kita kan ini banyak teori nih dari awal, teori bang hukum dari ini. Kalau kita terapkan ke kitanya langsung berhadapan sama murid dengan kondisi siswanya yang berbeda. Ini kan teori-teori ini kan dari luar negeri nih, tidak cocok dengan Indonesia, tidak cocok itu Pak. Banyak ini. Jadi saya menerapkannya ya zaman orang tua dulu, guru-guru ngaji, guru-guru kita zaman dulu kalau menghukum ya memang menghukum dan ada bekas bagi kita. Saya ada dihukum di kepala saya di nama guru sampai sekarang ingat bekas, tapi kita tidak melakukan lagi loh. Bukan ingat buruknya ada yang bereng, bekas menghukumnya itu ingat. Tapi kalau kita menghukumnya kayak teori-teori yang ini luar negeri, tidak cocok dengan kondisi kita itu Pak. Nah itulah sebabnya kenapa perilaku anak-anak kita itu beda dengan zaman dulu. Nah ini juga menyangkut juga dengan moralitas anak kita ini Pak. Jadi yang saya juga kurang setuju sih dengan pendapat luar negeri diterapkan ke kita. Sama aja dengan menteri kita kan dari luar negeri itu terapkan ke kita kebijakannya. Tapi kalau dulu zaman bapak kita yang pernah sekolah tahun 80-an kan, itu memang cara mengajarnya, apalagi guru-guru ngaji kita. Kalau dia mau mukulnya orang tuanya pun kalau kita lapor ke orang tua kita yang kena. Tapi ada terbekas bagi kita sampai sekarang. Dia tidak ada menerapkannya begini tidak ada untuk menghukum siswa itu. Memang kondisi kita beda dengan luar negeri. Kondisi budaya kita, tradisi kita beda. Kita orang timur katanya punya banyak macam tradisinya. Sedangkan yang kita terapkan di sini yang kita bawa from barat, kondisi barat beda Pak. Jadi kalau saya menghukum ya menghukum. Kadang saya mukul Pak sama anak itu. Tapi mukulnya bukan kepala, nyubit. Nampak bekas. Kalau kita tidak begitu, anak kita yang apa yang kita harapkan tujuan kita tidak ada capek Pak. Karena anak kita juga sekarang ini kan banyak dipengaruhi oleh pergaulan, kemudian pergaulan sekarang itu ada internet segala macam, dikit-dikit melapor. Nah itu yang menjadi kendala bagi guru sekarang itu. Jadi guru ya apa adanya lah, yang penting dia mengajar. Itu kalau kita menerapkan ini kemudian anak itu tidak melakukan juga apa yang kita lakukan kan tidak ada. Kalau kita menerapkan ini, konstruksi anak ini, panggil orang tua kan tidak ada nama ini. Ya habis itu ini mau lapor, sudah selesai. Ngajar lagi, guru-gurunya banyak ngeluh, anak ini gini-gini, habis itu sudah selesai. Kita yang lakukan begitu. Dari ngajar, ngeluh, anak ini gini-gini, dan tidak ada tanggapannya, habis itu selesai di situ aja. Tapi kalau ya mudah-mudahan lah ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Tapi kalau menurut saya dengan kondisi siswa yang beda-beda, kemudian beda dengan luar negeri, saya rasa ya tidak bisa kita terapkan. Karena guru juga dibatasi dengan hak asasi anak. Ya, asasi anak yang komisi perlindungan anak sirait merdeka sirait itu anak mencabuli siswanya juga dilindungi dulu bahkan dia ceritanya kan. Jadi anak itu makin berani, makin bisa ada yang dilindungi gitu. Itu memang kondisi kita. Jadi tantangan berat bagi guru itu tantangan beratnya. Kita tidak bisa apa-apa, kita hanya bisa mengajar, kemudian
Jadi mau bisa mengajarkan cuma sehati, habis ini sudah. Yang menghukumnya bagaimana yang anak bisa. Saya kata menghukum kalau yang kita lakukan yang ringan-ringan, tidak ada anak itu terbekas, tidak ada dia apa. Kita hukum suruh hormat bendera itu, mungkin itu lebih bisa membekas di hati anak daripada kita memberi catatan-catatan kamu ini. Tidak ada, orang lain ini kan habis itu sudah selesai. Ini. Ya. Makasih banyak Pak. Ya. Terima kasih Pak atas masukannya, sharingnya. Jadi di sini lima posisi kontrol guru ini memang ada penghukum, tapi ini memang mungkin kurang bagus ya. Kalau zaman dulu bisa kita pakai karena ini memang dari luar hukumannya ya kurang bagus. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Ada posisi teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, memang yang paling baik itu berdasarkan teorinya itu adalah posisi manajer. Seperti itu. Jadi ini hanya beberapa posisi kontrol guru. Mungkin kita pernah sebagai penghukum atau pernah pembuat merasa bersalah. Siswa itu kita jadikan sebagai mereka itu merasa bersalah. Seperti ini misalnya, dia datang terlambat atau ada siswa kita nih yang kelas 9, inisialnya Z itu ya, mungkin sering tidur nggak di kelas seperti itu kan. Jadi kita buat dia itu merasa bersalah. Contohnya mungkin kita mengatakan, kamu itu kenapa sih tidur terus di kelas? Saat ibu masuk kamu tidur, saat ibu keluar kamu bangun ya. Kamu tuh nggak kasihan ya sama ibu. Misalnya kita bilang seperti itu kan. Nah itu kita mengatakan itu, kita ingin membuat siswa itu merasa bersalah. Iya, kok saya tidur. Kita pengennya seperti itu, di dalam hati siswa itu dia terbesit, kok saya tidur ya. Nah, berarti di sini kita berada pada posisi itu pembuat merasa bersalah kepada siswa kita. Mungkin kalau saya lupa juga ya pernah atau enggak mengatakan ini. Enggak tahu kalau kawan-kawan yang lain. Ini contohnya. Tapi ya ini kurang bagus juga. Apalagi yang menghukum tadi ya, pembuat merasa bersalah juga kurang bagus. Kemudian posisi teman, kalau posisi teman ini kita menganggap siswa itu sebagai teman kita. Gimana caranya kita berteman seperti itu? Lakukan demi saya. Ayo kerjakan. Kita contohnya lakukan demi saya seperti itu. Kamu kerjakan tugas. Ayolah demi ibu, ayolah demi bapak yang kerjakan tugas. Ayolah Faiz, jangan tidur di kelasnya demi ibu. Itu kita posisinya sebagai teman, ya. Kemudian kalau sebagai pemantau kita lihat aja. Kita lihat nanti kalau dia bagus kita kasih penghargaan. Oh ini kamu dapat permen seperti itu. Tapi ya pemantau itu hanya melihat aja hari ini. Tapi biasanya kita kalau mantau kan yang lebih rajin atau yang lebih malas. Kalau yang biasa aja nggak kita masukkan biasanya gitu. Ini si Zainal nih hari ini tidur, besok kita pantau lagi, besok tidur lagi seperti itu. Jadi itu hanya pemantau, kita nggak ada komentar apa-apa. Ini untuk posisi yang keempat. Yang terakhir itu manajer. Kalau manajer ini posisinya yang paling bagus sih, yang udah saya pelajari di GP ini. Dia ini mengajak siswa itu mencari solusi dari masalah yang telah dia buat. Ini posisi manajernya. Jadi dia itu nggak menyalahkan siswa kalau di situ. Cuma dari apa sih yang dibuat, kesalahan yang dibuat siswa itu, ngajak gimana caranya supaya kita bisa memperbaiki apa yang kamu lakukan itu dan tidak mengulanginya lagi. Seperti itu untuk posisi manajer. Nah, posisi manajer ini kita bisa menerapkannya pada restitusi. Jadi restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid itu yang melakukan kesalahan itu untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga pada saat kita telah melakukan restitusi, mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, inilah kita menerapkan restitusi ini nanti dengan posisi manajer itu. Biasanya kan kadang-kadang kalau siswa salah itu minta maaf, ya udah ibu maafin, bapak maafin gitu. Atau kalau siswa berbuat salah sama kawannya, misalnya dia mengganggu kawannya, iseng ambil buku kawannya atau pena kawannya. Biasanya kan nanti kawannya tuh gantian tuh, istilahnya apa Pak Ridwan, balas dendam seperti itu ya. Kalau seperti itu gantian. Nah, sebenarnya kan itu nggak bagus ya. Nah, kita bisa menerapkan restitusi untuk siswa yang berbuat salah itu. Nah, restitusi itu bisa dilakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini kita
posisi manajer tadi, tapi yang kita pakai bukan keempat posisi sebelumnya. Posisi manajer kita pakai untuk menerapkannya. Misalnya ini contoh siswa yang berbuat kesalahan, yang bagaimana contohnya? Bolehlah. Yang melakukan kesalahan. Itu saat jam belajar. Jam belajar, siswanya ngapain? Tidur. Nah, kita panggil nanti. Jadi udah dia tidur nih, contohnya udah kelas 9 lah ya, atau kelas 8 nggak tahu saya. Nah, kelas 9 si Faiz ya, mungkin yang saya pernah ketemu pas saya masuk kelas itu Faiz bilang tuh tidur. Nah, karena saya juga baru tahu dengan segitiga restitusi ini, jadi mungkin saya mau coba nih, mau terapkan bisa atau enggaknya nanti. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas dulu. Si Faiz Bilal ini tidur kan di kelas. Jadi kita panggil dulu nih secara personal ya, kita panggil personal. Terus kita tanyain, kamu tidur di kelas itu, ini kan contohnya ada nih, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ini adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi dia tidur dalam kelas, kita tanyain, bagusnya gimana menstabilkan identitasnya? Terpanggil ke ruang guru. Saat dia tidur di kelas itu kita panggil berdua, gimana cara kita menstabilkan identitasnya? Nanti setelah jam belajar. Kalau kira-kira kita sebagai guru, kira-kira waktu kita dulu sekolah kita pernah nggak tidur juga di kelas? Pernah. Nanti kita bisa bilang nih, kalau tidur di kelas itu ya mungkin kalau dalam keadaan capek wajar ya kan, tapi kan nggak mesti kita setiap jam belajar tidur terus di kelas, kan nggak seperti itu. Jadi kita istilahnya menstabilkan identitas itu kita menganggap bahwa yang tidur tuh bukan cuma dia, yang tidur di kelas tuh bukan cuma dia, tapi orang lain juga pernah seperti itu, walaupun sebentar ya tertidur di kelas gitu. Jadi kita stabilkan dulu, misalnya dia tidur di kelas, bukan cuma kamu yang pernah tidur di kelas, atau yang datang terlambat, bukan cuma kamu yang datang terlambat, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah itu ciri, itu adalah tindakan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita buat dulu kesalahannya itu nggak apa-apa, tapi sebenarnya dengan menstabilkan identitas itu sebenarnya dia stabil dulu seperti itu kan. Setelah itu baru kita melakukan validasi tindakan yang salah itu. Kamu itu tidur di kelas, apa alasannya? Apa? Mungkin ngantuk ya kan, atau Karena main game, Bu. main game ya, kan banyak alasan-alasannya. Jadi setelah kita menstabilkan identitas, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi kenapa dia bisa tidur di kelas? Kenapa dia bisa terlambat? Kita tanyain, kamu tidur di kelas karena main game, Bu. Kamu terlambat karena kesiangan tidurnya lambat, Bu, seperti itu ya. Nah, kita validasi dulu seperti itu. Jadi dia nanti kasih alasan. Kita tanya, kamu kenapa? Pasti dia ada alasan ya. Alasannya ini main game, alasannya tidurnya telat, makanya bangunnya kesiangan, makanya terlambat ke sekolah. Alasannya apa lagi, yang lain banyak alasannya. Nah, dari validasi itu baru kita menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini maksudnya di sini kita sebelumnya udah buat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kita nanyakan, kamu tahu nggak keyakinan yang sudah kita buat sama-sama? Kamu tahu nggak kesepakatan yang sudah kita buat sama-sama? Seperti itu. Jadi dari keyakinan itu misalnya kita pernah membuat kesepakatan, Bu, nggak tidur di dalam kelas. Nah, seperti itu kan. Atau kita pernah buat kesepakatan tidak boleh terlambat. Nah, kalau tidur gimana konsekuensinya? Tadi kan sebenarnya kan nggak boleh. Kalau tidur nanti gini. Dia sendiri yang mencari solusinya. Seperti itu. Bukan dari kita. Dia yang nanti mencari solusinya. Seperti itu. Kalau nggak ikut upacara, diapain? Bersihkan WC, Bu, kan dia sendiri yang minta kan solusinya. Seperti itu. Jadi itulah kita menggunakan segitiga restitusi apabila siswa itu melakukan kesalahan. Seperti itu ya. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini perlu kita buat. Keyakinan kelas ini sama juga dengan kesepakatan kelas, tapi bukan peraturan kelas. Biasanya kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah kita nih yang buat, bukan siswa. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita buatnya sama-sama siswa. Jadi mungkin kedepannya kita bisa membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama siswa. Boleh mungkin di kelas 7 bersama wali kelasnya,
kesepakatan kelas 7 apa? 1 ini, 2 ini, seperti itu. Tapi kita ada siswanya, nanti kita ambil dari sekian siswa itu mana yang mau kita ambil. Bu, pada saat jam belajar nggak boleh izin seperti itu kan, bolak-balik keluar gitu misalnya, ini contoh aja. Atau kalau bisa masuknya dikasih apa ya, tengah waktu misalnya yang telat paling cuma boleh 5 menit, kalau nggak boleh nanti apa konsekuensinya seperti itu ya. Kemudian bisa juga untuk keyakinan kelas ini bersama guru, nggak mesti dari wali kelas. Misalnya Ibu Lela sebagai guru agama ya, masuk ke dalam kelas, buat kesepakatan atau keyakinan kelas agama, PAI. Kesepakatan kelas kita apa nak? Nanti kita buat sama-sama. Apa? Misalnya harus setor hafalan, kesepakatannya minimal pada saat masuk 1 ayat jadilah. Nah itu bisa kita buat bersama siswa, tapi dari siswa juga nggak kita yang ngasih gitu. Jadi kita buat kesepakatan sama-sama. Jadi kalau bisa untuk kedepannya kita masing-masing kelas itu punya kesepakatan kelas. Atau di kelas 9 mungkin kita nggak boleh tidur di kelas, keyakinan kelasnya. Kalau tidur apa nanti solusinya apa untuk yang tidur seperti itu ya. Saya mungkin kedepannya kita bisa sama-sama membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bersama siswa kita di dalam kelas, karena ini salah satu budaya positif yang ada di sekolah kita. Membuat keyakinan kelas itu ya kita harapkan siswa itu bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita buat bersama-sama seperti itu. Enggak mesti dari kita udah buat peraturan, nanti siswa iyalah ibu yang buat peraturan itu. Tapi kalau keyakinan kelas kita buat sama-sama. Jadi nanti nggak ada alasan kan ibu yang buatnya, nggak gitu. Tapi kita sama-sama yang membuatnya seperti itu ya. Jadi keyakinan kelas bisa dibuat sama guru mata pelajarannya juga bisa. Misalnya saya bersama siswa saya atau siswanya bersama wali kelasnya juga bisa seperti itu. Nah, ini yang terakhir yang saya dapat dari modul 1.4 itu tentang kebutuhan dasar manusia. Ini hanya tambahan saja. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi 1 atau lebih dari 5 kebutuhan dasar kita, yaitu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, ada kebutuhan akan kesenangan, dan yang terakhir ada kebutuhan akan penguasaan. Ya, demikian hanya ini saja yang dapat saya sampaikan tentang sosialisasi budaya positif yang ada di sekolah. Saya harapkan ya kita sama-sama bergerak untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas masukan dari kawan-kawan semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bu Paramita yang sudah menyampaikan materi budaya positif. Sebelum kita tutup, mungkin ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya, masih ada kesempatan menambah wawasan dan ilmu dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Bu Yeni, Pak Arif, Irani, yang positif-positif aja semua ya. Harus berpikir positif. Ya. Saya kira pun apa yang kita lakukan di sekolah sebenarnya tujuannya adalah bagaimana membentuk karakter siswa itu. Ya, kerja keras kita semua. Karena kita pengetahuan kita mungkin terbatas, sementara anak 24 jam itu sudah menggenggam informasi secara global. Jadi tugas dan tanggung jawab kita semakin berat, bagaimana membentuk karakter siswa itu memenuhi 5 kebutuhan dasarnya, Ibu ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya tadi healing ya Bu ya. Terima kasih atas perhatian. Kalau ada lagi, nanti kalau lewat dari jam 12 katanya ada konsumsi makan dan minum. Jangan sampai lewat ya.
Ada nggak Bu? Nggak ada ya. Kalau nggak ada ya kita. Oke, terima kasih sekali lagi. Semangat kepada Bu Paramita. Semoga CGP di angkatan ke-7 sukses sampai ke panen karya ya Bu ya. Panen karya dan dinyatakan lulus. Doakan juga kami mudah-mudahan bisa ikut serta menyusul. Ya, dengan mengucapkan alhamdulillah, kegiatan sosialisasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Paramita telah selesai. Saya selaku moderator menyampaikan permohonan maaf jika ada salah ucap, salah penyampaian. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, tujuan dari kesepakatan kelas yang akan kita buat ini adalah agar nantinya kita sama-sama nyaman dalam belajar, ya, dan menciptakan kedisiplinan positif untuk kalian dalam belajar. Oke, setuju? Setuju. Oke, sekarang Ibu akan membagikan masing-masing kalian kertas. Jadi nanti kalian tulis apa yang akan kita sepakati di dalam kelas kita ketika kita belajar, ya. Ditempelkan kesepakatan kelasnya di depan, ya. Mulai dari ujung sana.